Tapi beliau sangat sayang sekali kepada putri-putrinya. Ya. Luar biasa. Masih mau nganterin Mahda jauh-jauh dari Camplong ke Sampang tahun buat ngeraih banyak cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi dengan kami podcast Madrasah Aliyah Negeri Sampang. Setelah sekian lama tidak mengudara, maka hari ini di tengah kesibukan kami yang begitu padat menghadapi PBDB Man Sampang, juga persiapan HUT Man Sampang, kami masih menyempatkan diri untuk stay tune kembali dalam podcast Man Sampang yang pada hari ini kita menghadirkan Mbak Mahda Safira Alam. Selamat pagi Mbak Mahda. Ya, selamat pagi Bapak. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Jadi perlu kami informasikan bahwa Mbak Mahda ini adalah siswa Madrasah Negeri Sampang yang sekarang duduk di kelas 10. Meskipun duduk di kelas 10 baru masuk di Man Sampang, tapi sederet prestasi sudah pernah diraih oleh Mbak Mahda. Oke Mbak Mahda, mungkin perlu memperkenalkan diri ya. Mungkin profil Mbak Mahda bisa diperkenalkan langsung kepada teman-teman. Baik, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Mahda Safira Alam, biasanya dipanggil Mahda. Tapi kadang ada yang manggil saya Safira juga. Cuma lebih banyak dipanggil Mahda. Iya. Saya rumah saya cukup jauh dari Man. Saya tinggal di Camplong. Di Camplong ya. Jadi tiap harinya saya naik bis ke Man. Ya. Oke, terus? Saya siswi kelas 10 di 10-2. Ya, dulunya SMP apa? SMP berapa? Saya dari SMP Negeri 1 Sampang. Oke. Kenapa memilih Man Sampang untuk sekolah yang dituju setelah dari SMP 1? Kenapa? Karena awalnya itu saya kan jauh rumahnya dari Camplong ke Sampang. Jadi memilih opsi untuk mondok awalnya. Lalu dipikir-pikir sama orang tua, jauh, takut gak bisa gini. Nah ternyata kebetulan ada teman saya yang memang di SMP itu cukup terkenal. Ketos saya itu di Man, dan kebetulan ikut asramanya juga. Terus setelah dipikir-pikir, ditanya-tanya, oh ya udah deh ikut bareng Ria aja. Nah, Ria itu ketua saya. Ketua OSIS dulunya yang juga menyarankan Mbak Mahda untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Negeri Sampang. Ya, gitu. benar Luar sekali. biasa ya. Jadi setelah di Man, setelah merasakan di Man, bagaimana sih sebenarnya yang Mbak Mahda rasakan? Jadi mencoba gitu, karena misalkan prestasi yang luar biasa di SMP, terus untuk memutuskan melanjutkan pendidikan di Madrasah Negeri Sampang, ada sesuatu yang ingin dicapai gitu, mungkin target. Kira-kira gimana itu Mbak Mahda? Yang ada di benak Mbak Mahda, kenapa kok harus ke Man nih? Saya harus ke Man nih, kenapa begitu? Karena mungkin emang dari kecil itu belum pernah sekolah yang berbasis ada agamanya kan. Yang muatan agamanya lebih ya. Terus? Jadi emang mau ke Man tuh emang awalnya cuma beradaptasi lagi ke pelajaran agama lagi gitu. Karena memang terkenalnya lebih banyak ya. Jadi karena tidak hanya sebatas pelajaran agama, tapi juga ada Quran hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Nah, ya itu. Terus? Awalnya saya kira bakal kayak wah ini bakal banyak ya, tambah ini tambah, takut gak bisa menyesuaikan sama pelajarannya. Jadi beban awalnya. Iya, awalnya. Jadi tapi setelah masuk akhirnya alhamdulillah bisa menyesuaikan. Ternyata tidak serumit atau sesulit yang dibayangkan. Malah, ya, jadi ada beberapa perubahan yang saya lihat setelah saya di SMP dengan di Man itu cukup berbeda, mulai dari teman-temannya beda, sopan santunnya tuh lebih di Man tuh lebih dipererat gitu. Itu cukup berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi tata krama dan akhlaknya lebih meningkat lagi ya setelah berada di Man Sampang. Oke. Berbicara prestasi ya, saya kalau dari ketika sampean sudah ada di Man gitu, seperti yang sudah diketahui oleh banyak warga Man Sampang bahwa Mbak Mahda ini meskipun masih kelas 10 tapi prestasinya sangat luar biasa gitu. Banyak bahkan sudah mencapai tingkat nasional dan sebagainya.
Mungkin apa saja sih prestasi yang sudah diraih nih selama berada di Mansampang selama 6 bulan ini kan Mbak Mahda masih kelas 10 ini. Apa prestasi yang sudah diraih sejak ada di Mansampang? Prestasi yang telah saya raih selama saya di MAN ini, saya memperaih juara Olimpiade Sains Nasional bidang biologi, memperoleh medali emas dan medali perak. Terus saya dapat ini salah satu prestasi saya, juara 3 desain poster Semadura. Dan termasuk ilmu kedokteran tuh ya kemarin ya, yang diraih itu apa tuh? Medali perak tingkat nasional juga ya, ilmu kedokteran. Baru kelas 10 sudah bisa bersaing untuk bidang ilmu kedokteran. Ini sangat luar biasa. Artinya bidang keilmuan yang ada di Madrasah Al-Inggi Sampang, hal yang berkaitan dengan kedokteran juga bisa diasah gitu ya. Bisa kemudian bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk lomba sehingga bisa meraih prestasi seperti yang Mbak Mahda raih begitu. Oke. Berbicara tentang prestasi tentunya tidak lepas dari dorongan orang tua gitu ya, yang dengan sangat setia, sabar untuk membimbing, untuk mengasah Mbak Mahda, tentunya juga dari para guru yang ada di Madrasah Al-Inggi Sampang. Ini kesan dari Mbak Mahda gimana ya, yang diperoleh selama ini gimana tentang orang tua misalkan untuk sementara, untuk orang tua bagaimana? Alhamdulillahnya saya dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Mungkin di sekeliling saya banyak yang mensupport saya, mulai dari keluarga, teman, guru-guru. Terutama saya banyak terima kasih ke orang tua saya. Kenapa? Sedari saya kecil memang tidak menuntut hal besar ke saya, cuma saya merasa support yang luar biasa dari kedua orang tua saya, yang terutama abi saya. Kenapa? Abi saya itu selama 4 tahun ini sering ngantar jemput saya. Di tengah kesibukan beliau bekerja ya. Terus? Panas terik hujan dilewatin, saya ikut ekskul atau kegiatan atau tugas lain yang harus dengan jarak jauh. Yang cukup jauh ya. Tapi tetap setia mengantarkan. Jadi setia mengantarkan, artinya beliau tidak kenal lelah gitu ya, dan memberikan kebebasan selama itu baik untuk Mbak Mahda boleh melakukan itu seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang perlu disampaikan ke orang tua nih ya, mungkin apa kata-kata yang ingin Mbak Mahda sampaikan kepada orang tua dan lain sebagainya sebagai ucapan terima kasih atau bagaimana, sebagai bentuk terima kasih Mbak Mahda sejauh ini sudah dibimbing dengan sabar dan penuh pengorbanan dari orang tua. Silahkan. Yang pertama buat mama, terima kasih banyak selama ini udah ngerangkul saya, udah dengerin semua curhatan saya, dan yang jelas mama paling ngerti perasaan saya kalau ada masalah, ada ini yang mungkin saya gak bisa cerita ke abi saya. Yang kedua, saya juga mau berterima kasih sama abi saya. Mungkin beliau orangnya sedikit temperamen, sering marah atau karena emosi yang berlebih, tapi beliau sangat sayang sekali kepada putri-putrinya. Luar biasa. Masih mau nganterin Mahda jauh-jauh dari Camplong ke Sampang tahun buat ngeraih banyak cita-citanya. Ya mudah-mudahan restu dari kedua orang tua bisa mengantarkan Mbak Mahda meraih prestasi dan bisa meraih kesuksesan nanti ya. Kita doakan ya, tentunya beliau akan bahagia ketika melihat Mbak Mahda berhasil dan sukses nantinya. Untuk para guru nih, untuk para guru sekarang ya. Untuk guru-guru silahkan ucapkan apa nih untuk sementara. Sejauh ini Dewan Guru di Mansampang tuh sudah membimbing Mbak Mahda dan sebagainya. Ya ucapkan deh apa. Mungkin kesan pertama yang saya dapetin tuh pasti Bapak sih, Bapak Sawir pertama, karena
pertama kali saya daftar di MAN memang saya pertama kali ngechat tuh Bapak. Iya. Alhamdulillahnya saya sangat senang sekali gitu Bapak, karena Bapak sangat menyebut saya dengan baik awal masuk, ditanyain prestasinya apa aja, bakat minatnya apa, jadi bisa diasah dengan baik di MAN ini gitu. Dan kedua itu saya banyak berterima kasih kepada Bapak Sigit dan Bapak Umam karena ya, karena banyak membimbing ya sampai bisa segala macam di luar yang diperkirakan gitu ya. Ternyata selain menjadi seorang guru, beliau juga bisa menjadi seorang ayah di sekolah bagi saya. Semua keluh kesah hati saya mulai dari yang di rumah, dari temen, bahkan hal yang tidak terduga juga saya kasih tahu ke Bapak Sigit dan Bapak Umam. Iya, jadi memang sebenarnya guru harus seperti itu gitu. Jadi bahwa pendidikan itu tidak seperti jual beli gitu. Kemudian datang ke sekolah membayar dengan sekian, belajar menulis, ikut ujian, dapat nilai, pulang. Tidak seperti itu. Artinya ketika berada di sebuah pendidikan maka kita seharusnya tidak lagi mikirin nilai, tapi bagaimana ilmu itu bisa didapatkan sehingga nanti bisa menjadi ilmu yang barokah seperti itu. Kalau nilai itu pasti mengikuti seperti itu. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bahwa menuntut ilmu terutama di Madrasah Negeri Sampang itu bukanlah sebuah transaksi jual beli. Jadi tetap semua siswa kita anggap sebagai sebuah keluarga, di mana ketika mereka berada di MAN Sampang bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk membimbing dan sebagainya. Tentunya dengan tetap mengharap ridho Allah seperti itu. Nah, kemarin dengar-dengar ini jadi duta genre ini ya, jadi duta genre untuk kategori pelajar ya, untuk kategori pelajar dan remaja Kabupaten Sampang 2023. Coba ceritakan sih gimana tuh? Saya juga kurang up to date tentang info yang berkaitan dengan duta genre itu gimana? Coba diceritakan Pak Man. Jadi duta genre ini singkatan dari generasi berencana Bapak. Jadi awal saya masuk ikut seleksi duta genre ini sebenarnya sangat tidak direncanakan awalnya. Hanya dapat dari info orang lain, terus saya coba ikut. Nah, awalnya saya kira itu sebagai ajang kompetisi biasa. Namun ternyata cukup berliku-liku. Cukup rumit juga ya sebenarnya. Karena mencakup se-Kabupaten Sampang yang pesertanya cukup lumayan banyak. Cukup lumayan banyak dan pesaingnya juga tidak kalah berprestasinya gitu. Terus? Di situ saya menjalani beberapa proses seleksi, ada dari wawancara, tes tulis, tes ini, sampai public speakingnya juga diasah. Dan alhamdulillahnya diterima di finalis. Jadi finalis? Ya. Oh, itu katanya di karantina ya? Iya. Di karantina. Terus gimana ceritanya tuh selama karantina apa? Gimana tuh? Nah, finalis ini di karantina untuk menentukan juara-juaranya yang terbaik dari yang terbaik. Di karantinanya ini di Camplong waktu itu. Kebetulan di sini saya ada beberapa kenalan dari SMP 1 juga, teman saya sendiri. Yang ikut juga? Ya, alhamdulillahnya masuk finalis juga. Juga ada beberapa teman-teman saya yang dari jauh-jauh juga, bukan hanya yang di Sampang Kota, ada juga yang dari Ketapang, ada yang dari Sreseh, jauh-jauh. Jadi mereka jauh-jauh nyari prestasi juga sama seperti saya, jadi sama-sama berkompetisi pada saat itu juga. Dan jujur waktu karantina itu menjadi pengalaman pertama bagi saya, yang pertama ikut ajang duta seperti itu. Itu benar-benar ditekankan untuk mengeluarkan ekspresi dan pemikirannya secara tidak langsung tuh harus berbicara gitu Pak. Yang awalnya mungkin saya pikir hanya tes biasa atau apa, itu kita benar-benar untuk mencari poin ya. Di situ kompetisi untuk mencari nilai atau poin-poin tertentu. Nilai yang dikumpulkan ya. Karena itu adalah duta, jadi semua dari sikap,
perilaku dan tata krama yang kita lakukan tuh benar-benar dinilai. Selama 3 hari itu hampir fisik pasti lelah, tapi yang lebih lelah itu adalah pikirannya. Pikiran. Ya, karena apalagi saya yang benar-benar sendiri dari madrasah, yang lainnya tuh negeri semua, SMA semua. Jadi saya sendiri harus ada tekad besar untuk kok saya ini bisa dari mana gitu. Sampai penentuan 5 besar. akhirnya Mbak Mahda ditetapkan sebagai apa waktu itu? Alhamdulillahnya waktu semifinal saya masuk top 5 Duta Genre Kabupaten Sampang. Wah, luar biasa. Ini patut ditiru oleh yang lain bahwa prestasi itu tidak mudah, jadi butuh perjuangan ya. Jadi butuh perjuangan, tekad yang besar, niat dan sebagainya, sehingga baru bisa berprestasi seperti itu. Intinya prestasi tidak datang sendiri seperti itu, harus diperjuangkan seperti itu. Pada saat itu yang paling bikin saya bangga itu selain saya membawa nama sekolah saya, kalau duta itu kan biasanya perkenalan diri Bapak. Setiap anak tuh maju, finalis tuh maju memperkenalkan nama dan sekolahnya dengan suara selantang-lantang dan bangganya gitu. Betul. Dan kebetulan di situ ada Ibu Kepala Sekolah hadir langsung, Ibu Kepala Man Sampang ya. Ibu Moli Sotun hadir langsung. Iya, benar sekali. Yang bikin saya itu merasa wah ini saatnya gitu. Jadi di saat saya memperkenalkan diri dengan suara lantang, dengan waktu itu saya bilang Mahda Syafira Alam Man Sampang gitu. Ketika disebut ya, luar biasa gitu. Itu langsung berdebar gitu. Iya, mungkin kalau yang lain pingsan tuh ya. Kaget, wah ini gitu, disaksikan banyak pejabat juga kan ya. Harus bagaimana bersikap dengan posisi yang sempurna waktu jalan dan sebagainya, itu pun juga sesuatu yang tidak serta-merta bisa dilalui begitu ya. Oke, Mbak Mahda, kemarin tuh saya sempat dapat kabar gitu ya, bahwa sebenarnya itu Mbak Mahda punya apa ya, sakit yang diderita gitu. Cuma selama ini tidak tampak begitu. Jadi mungkin kalah dengan semangat gitu ya. Mbak Mahda juga ikut seleksi paskibraka, juga ikut di pelatihan baris berbaris, juga aktif di OSIS dan sebagainya, termasuk di kegiatan podcast, kemudian di batik, di desain grafis juga. Nah, kira-kira nih ya, yang bisa mengalahkan rasa sakit yang diderita itu apa sih? Kok semua diikuti padahal dalam keadaan sakit? Nah, itu apa gitu? Nah, sebenarnya saya punya ambisi yang besar memang. Luar biasa ya, karena keinginan luar biasa. Berdasarkan rumah saya yang jauh itu Bapak, jadi kayak saya ngerasa percuma saya tiap hari pulang pergi jauh kalau saya gak bawa bekal apa-apa. Ya katanya sampai divonis oleh dokter harus istirahat total gitu, tapi Mbak Mahda lawan itu gitu, sampai sejauh ini pun tidak ada kendala yang berarti gitu dengan sakit yang diderita gitu. Itu yang dirasakan sekarang makin sembuh apa makin parah tuh sekarang? Ya, sebenarnya rasa egoisnya itu sebenarnya harus dihilangkan ya, karena kita punya tujuan dengan kondisi yang tidak memungkinkan itu sangat tidak lancar, tidak begitu mudah gitu ya. Harus ada beberapa yang dilawan, yang kemudian sekarang kabarnya sudah berangsur membaik ya, malah semakin membaik dengan semakin banyaknya kesibukan, maka sakit yang diderita semakin hari semakin membaik. Katanya begitu informasi yang saya terima. Kuncinya sebenarnya dari pikiran sama perasaan. Dari mindset ya, dari cara berpikir kita gitu ya. Jadi kalau semakin kita pikirkan rasa sakit, maka akan semakin besar rasa sakit yang begitu. Jadi ini perlu ditiru oleh teman-teman yang mempunyai sakit dan sebagainya. Sebenarnya rasa sakit itu bisa dilawan dengan semangat yang luar biasa, karena bisa jadi itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk menjadi apa ya, ujian ketika kita akan menapaki kesuksesan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sukses semua. Dan di segmen terakhir saya meminta kepada Mbak Mahda untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada rekan-rekan pendengar, barangkali jejak Mbak Mahda ini bisa diikuti untuk kemudian diikuti oleh yang lain, meneruskan pendidikannya di Madrasah Negeri Sampang, sehingga prestasi yang di Mbak Mahda raih bisa diikuti oleh adik-adik
siswa baru nantinya. Yuk silakan. Mungkin pesan dari saya, jarak atau tidak kemampuan diri itu bukan alasan untuk tidak meraih kesuksesan. Justru dengan adanya jarak atau ketidakmampuan yang kita punya itu menjadikan semangat untuk kita itu memperoleh atau mendapatkan tujuan yang kita inginkan tersebut. Jadi kepada adik-adiknya yang pendengar di rumah dan sebagainya, sarannya apa? Jangan lupa komen ya, di sini asik loh. Nah, jadi kalau sebenarnya, jadi kita punya podcast ini seperti Iya. ini, sekeren ini pun juga cuma milik Man Sampang gitu kayaknya ya. Luar biasa. Jadi aktivitas di Man Sampang tidak hanya sebatas belajar di kelas dengan materi yang diberikan guru, tapi juga beberapa keahlian yang dimiliki oleh siswa akan diasah sesuai dengan kemampuannya, Ya, benar seperti sekali. itu. Dan itu perlu Mbak Mada sampaikan pada teman-teman, silakan. Ya, saya terkejutnya di sini Mani mempunyai MA keterampilan yang sangat detail, yang mungkin kalau orang-orang dengar tuh, masa Man punya keterampilan kayak SMK gitu. Ada tata busana gitu Ya, ya, ada budidaya. budidaya, ada tata boga juga. Multimedia. Seni kriya membatik dan lain Iya. sebagainya juga banyak gitu ya. Jadi selain kita belajar di kelas, kita juga bisa mempelajari skill-skill kemampuan kita. Sebenarnya teman-teman di luar sana itu kurang update ya tentang informasi di MAN. Seandainya mereka rajin membuka website MAN dan channel YouTube Man Sampang, sebenarnya informasi itu bisa diketahui dan bisa dibuktikan sendiri untuk menjadi masuk dan belajar menjadi siswa MAN, seperti itu ya. Nah, jadi itu rekan-rekan hasil wawancara kami dengan Mbak Mahda Safira Alam, salah satu siswa berprestasi Madrasah Negeri Sampang. Meskipun banyak juga selain Mbak Mahda ini adalah siswa yang berprestasi juga, tidak kalah berprestasinya juga baik di tingkat kabupaten, Jawa Timur ataupun nasional. Sehingga silahkan tidak lagi menunggu waktu lama, silahkan datang berbondong-bondong mendaftarkan anak didiknya atau putra-putrinya untuk menimba ilmu di Madrasah Negeri Sampang. Insya Allah Bapak Ibu atau rekan-rekan yang di luar sana ketika sudah masuk Man Sampang baru akan merasakan betapa hebat dan luar biasanya Madrasah Negeri Sampang. Terima kasih Mbak Mahda atas kehadirannya, menyita waktu belajarnya. Setelah ini kita lanjut. Baik pemirsa yang di luar sana, demikian hasil wawancara kami dengan Mbak Mahda Safira Alam. Segala bentuk kesalahan dari perbincangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian bersama putra-putrinya untuk menimba ilmu di Madrasah Negeri Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi